Jadi, buku yang paling banyak dibaca oleh masyarakat kita adalah kitab suci. Dan di saat yang sama, kita adalah masyarakat dengan literasi rendah. Nah, menurut aku dua informasi ini menarik sekali ya. Dan aku juga seperti kebanyakan masyarakat kita, buku yang paling sering aku baca bolak-balik gitu dari sejak awal aku mulai bisa baca ya Al-Quran gitu. Menurut BPS, dalam publikasi Statistik Sosial Budaya tahun 2025 yang kemudian dirangkum oleh Good Stats, katanya tingkat membaca penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas itu mencapai 89,75%. Artinya hampir 9 dari 10 orang Indonesia itu tercatat membaca. Dan kalau kita lihat jenis bacaannya, kitab suci menempati posisi paling atas 77,5%, jauh di atas buku pengetahuan yang hanya 24,42%. Terus kemudian buku pelajaran sekolah 20,55%, buku cerita 13,9%, koran 13%, dan majalah atau tabloid hanya 3,77%. Yang artinya kita punya budaya membaca yang tinggi, tapi sangat spesifik pada kitab suci. Dan informasi ini juga bikin aku merefleksikan masa kecilku dan masa remajaku ya. Jadi dulu tuh kalau ibu aku lihat aku lagi nyantai baca komik, ibu aku tuh suka ngingetin aku kalau aku punya waktu baca komik, mending waktunya dipakai buat baca Quran gitu. Dan waktu masih di pesantren, ketika lagi bulan puasa gitu, bulan puasa kan ini ya low energy, kita tuh males main dan nggak bisa pergi jajan, jadi biasanya disaranin untuk pakai waktunya untuk baca Quran. Dan aku merasa aku mendedikasikan banyak sekali waktu dan tenagaku di masa muda untuk membaca dan mempelajari Quran. Tapi sebenarnya kebanyakan masyarakat muslim di sini bisa baca Quran, bisa membaca dengan fasih, tapi kita nggak paham artinya. Dan kalaupun paham artinya, kita belum tentu paham konteksnya. Nah, masa pendidikan aku menyadarkan aku betapa banyaknya volume pembelajaran, load pembelajaran, materi pembelajaran yang harus dicerna untuk memahami satu kitab suci gitu. Jadi bukan cuma volume pembelajarannya aja yang banyak, yang butuh tahunan belajar, ada juga skill-skill yang dibutuhkan gitu, terutama yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab Qur'ani, yang mana bahasa Arab modern itu sangat berbeda ya dengan bahasa Arab Qur'ani. Nah makanya makanya bisa dipahami kalau masyarakat muslim kita nggak memahami Quran, ya wajar aja gitu, belajarnya perlu banyak lama, dan lagian ada prioritas pembelajaran yang lebih urgent gitu, yang lebih punya muatan ekonomi gitu, punya muatan kapital untuk membantu kita bertahan hidup gitu, yang lebih punya manfaat langsung pada keberlangsungan hidup kita. Meskipun nggak paham, dan aku yakin orang-orang native speaker bahasa Arab juga nggak otomatis bisa paham Quran, kita percaya, kita beriman sepenuhnya bahwa kitab suci ya kitab suci itu pedoman hidup, kitab suci itu firman Tuhan yang berlaku sepanjang masa. Nah, kalau misalnya membaca itu hanya dipahami sebagai kemampuan membuka teks, mengenali huruf, melafalkan kalimat, mengulang kutipan, maka kita adalah bangsa yang rajin baca. Pun begitu, kita tetap rendah literasi gitu. Jadi kita sering membaca, tapi kita tidak terlatih memahami gitu. Kita bisa hafal banyak ayat, tapi kita nggak mampu baca realitas gitu. Kita mungkin bisa fasih gitu, mengutip dalil, oh ini ayat bahas ini gitu. Tapi kita gagap membaca data misalnya. Kita bisa aja kita meskipun nggak paham, kita bisa nangis loh dengar lantunan kitab suci gitu, dan itu sering terjadi. Tapi kita bisa aja nggak terganggu ketika menyaksikan ketidakadilan atau kezoliman yang berlangsung di depan mata gitu. Jadi membaca itu kan kemampuan teknis ya. Sementara literasi itu adalah kemampuan berpikir melalui teks. Membaca itu kan artinya kita bisa ngenalin huruf, bisa ngenalin kata, kita bisa membaca kalimat. Tapi literasi itu kita bisa memahami maksud, kita bisa membaca konteks, kita bisa membedakan fakta dan opini, kita bisa mengenali bias, kita bisa membandingkan sumber, kita bisa melihat hubungan sebab akibat
Atau kita kalau terampil kita bisa menangkap kepentingan di balik suatu klaim, dan kita bisa menyusun kesimpulan dengan alasan yang logis gitu, dengan alasan yang rasional. UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomunikasikan, dan menggunakan bahan tertulis dalam berbagai konteks. Jadi literasi itu bukan cuma soal bisa baca tulisan, literasi juga adalah kemampuan menggunakan teks untuk memahami dunia. Untuk memahami dunia, untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi justru kuncinya skill literasi itu ada di kemampuan membaca konteks. Nah, jadi skill literasi ini bukan soal ini tuh bunyinya gimana, cara bacanya gimana gitu, pronunciation-nya gimana gitu. Tapi sudah masuk ke ranah pemahaman. Dan teks ini muncul di pemahaman. Misalnya kalau kita baca ayat, oh ini teks ini muncul di kondisi sosial yang gimana ya? Subjek dan objek pembicaraannya tuh siapa ya? Apakah ini ada makna tersiratnya? Atau mungkin kita sudah memikirkan apa saja ya pemaknaan atau penafsiran yang sudah dilakukan pakar terdahulu. Nah, di masyarakat yang rendah literasi, orang-orang sering ngerasa udah menang nih, udah final karena sudah berhasil mengutip, sudah berhasil hafal Quran 30 juz gitu. Padahal mengutip itu kan bukan memahami gitu. Hafal dan fasih itu bukan berarti paham. Dan kutipan dalil itu seringkali terlalu gampang untuk dijadikan senjata, untuk dipotong ayatnya atau dipilih kutipan tertentu untuk menyerang kelompok tertentu. Kadang di kolom komentar channelnya juga gitu, suka pada balas-balasan kutipan ayat untuk menyerang kelompok agama yang gak disukain. Nah, ini juga dilema aku ya, jadinya aku sebisa mungkin menghindari mengutip ayat dan fokusnya itu justru pada gambaran besar pemahamannya gitu, karena kutipan itu sering nggak adil gitu. Ya kecuali memang diperlukan dalam memahami konteksnya ya. Kayak aku kan konten di YouTube nih, misalnya bikin satu episode 10 menit, 20 menit, 30 menit. Nah, orang kan kemudian bisa potong 1-2 kalimat yang aku ucapkan dijadikan clipper untuk misalnya ya tujuannya supaya dirujak bareng-bareng sama netizen gitu di internet. Padahal kan aku menjelaskan misalnya 1-2 kalimat yang akhirnya viral itu dengan pembahasan yang lebih komprehensif di channel aku gitu. Tapi kan orang nggak sepeduli itu sama penjelasanku. Mereka peduli pada apa yang sudah mereka percaya, apa yang sudah mereka pegang. Dan itu juga aku nggak nyaman orang saling menyerang dan memojokkan dengan saling ngutip ayat-ayat jelek gitu, ayat-ayat yang ambigu, ayat-ayat yang questionable secara moral. Tapi aku paham kalau kita juga males gitu untuk ngecek konteks dari ayat-ayat jelek itu ya. Bisa jadi konteksnya memang questionable gitu, bisa aja konteksnya nggak memenuhi standar moral yang berlaku sekarang, tapi nggak adil untuk menggunakan kutipan kitab suci untuk menyerang. Karena kebanyakan manusia beragama di dunia modern sekarang juga nggak secara literal mengikuti ayat-ayat di kitab sucinya kok. Dan itu bagus gitu. Ada hal-hal dalam kitab suci yang memang relevansinya sudah nggak ada, sehingga ditinggalkan ya nggak apa-apa. Dan yang paling berdampak dari rendahnya kemampuan literasi itu tentunya di ranah pendidikan ya, ranah pendidikan secara umum. Karena tujuan belajar itu kan untuk paham. Yang mana buah pemahaman itu adalah karya yang bagus, atau buahnya adalah pemahaman terhadap masalah gitu. Langkah pertama dan utama dalam mencari solusi dari masalah ya memahami masalah gitu. Yang mana kalau solusinya ketemu jadinya bisa diimplementasikan. Nah, wajar aja kan kita negara rendah literasi. Jadi kelihatan banget nih. Misalnya pemerintah kita dalam pembuatan dan penerapan kebijakan publik. Masalahnya X, mereka bikin rumusan solusinya Y, tapi kebijakan yang diterapkannya Z. Terus dalam penerapannya malah bukannya menyelesaikan masalah X, malah nambahin masalah X gitu. Malah nambah-nambahin masalah gitu. Jadi itu karena masalah tuh nggak dicermati dulu, kebijakan nggak diteliti dulu, penerapannya nggak diawasin, ya kacau lah semua. OECD Education GPS mencatat skor membaca siswa Indonesia dalam PISA 2022 itu berada di angka 359, sedangkan rata-ratanya itu 476. Dan ini bukan cuma masalah anak-anak nggak terampil baca ya, tapi ini
akan jadi gejala sosial di mana anak-anak yang nggak dilatih membaca dengan konteks itu akan tumbuh menjadi warga yang mudah percaya pada potongan-potongan informasi, pada informasi-informasi yang tidak lengkap, akan mudah digiring oleh judul atau headline, akan mudah ke-trigger, mudah marah oleh kutipan, mudah merasa paham hanya karena misalnya pernah dengar topik tertentu dari suatu ceramah atau dari ustadz tertentu. Mereka akan mudah mengira keyakinan itu adalah pengetahuan. Mereka akan mudah mengira suara yang keras yang sering disampaikan dengan lantang itu adalah kebenaran. Padahal ya propaganda juga disampaikan dengan lantang gitu. Dan rendah literasi itu juga bisa bikin orang-orang mudah mengira hafalan itu adalah kemuliaan dan kebijaksanaan gitu. Nah di sisi lain kita tuh juga di saat yang sama kita adalah pendoa paling rajin sedunia loh. Orang Indonesia 98% menganggap agama sangat penting dalam hidup. 95% orang dewasa Indonesia itu berdoa setidaknya sekali sehari. Dan 99% menghadiri rumah ibadah atau layanan keagamaan setidaknya bulanan menurut laporan Pew Research Center 2025. Dan riset 2024 juga menempatkan Indonesia sebagai contoh negara yang hampir semua orang dewasanya menganggap agama sangat penting. Somehow aku rasa ini semua berkorelasi ya. Kita terbiasa menghadapi masalah dengan berdoa, bukan dengan memahami masalah dan mencari solusi. Karena secara kolektif kita bukan bangsa yang berpikir gitu. Kita bukan masyarakat yang terlatih kritis, yang terlatih bernalar. Kita terbiasa melihat kegagalan kebijakan atau masalah struktural itu sebagai ujian atau takdir gitu. Kita ngelihat kemiskinan itu kayak sebagai itu mah bukan rezekinya gitu. Padahal ada masalah dalam sistem distribusi ekonominya gitu. Sistem distribusi ekonominya tuh didesain timpang oleh yang punya wewenang kebijakan. Ya supaya elit makin kaya dan yang miskin makin tercekik. Supaya yang berkuasa bisa leluasa korupsi dan uang tuh bisa berputar di mereka-mereka aja. Atau ketika kita menghadapi bencana alam, yaitu kita anggapnya itu sebagai azab gitu. Padahal itu konsekuensi dari misalnya deforestasi, dari izin tambang, reklamasi, atau dampak dari limbah industri, atau ya proyek-proyek atau pengembangan-pengembangan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang gitu. Masalah-masalah yang kita hadapi sebagai warga negara, itu kan sebenarnya adalah buah kepayahan dari tata kelola negara gitu. Dan doa nggak menyelesaikan itu gitu. Kalau pemerintah kita pinter, Jakarta nggak akan tiap tahun langganan kebanjiran. Karena itu masalah yang sebenarnya bisa ditangani gitu. Nah keputusan politik itu kan bisa ditantang, bisa diuji, bisa dikritisi. Ya mungkin mungkin kita ngelihatnya sekarang protes masyarakat diabaikan ya. Tapi kalau semua bersuara, ya itu bisa ngasih tekanan gitu, tekanan kepentingan ya, tapi lebih baik daripada nggak komplain sama sekali gitu. Nah masalah lainnya, kita tuh nggak males ya, kita tuh rajin loh, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, rajin ke majelis, rajin ke pengajian gitu. Makanya banyak event-event pengajian. Tapi rajinnya kita ini nggak membuat nalar kita jadi tajam gitu, justru menumpul. Karena kita nggak terlatih untuk menyusun penalaran yang runut. Kita sukanya langsung lompat ke dalil. Ketika kita misalnya perlu menganalisis realita, kita perlu menganalisis sebab akibat dan korelasi, kita langsung tutup semua itu pakai dalih takdir. Jadi kita kita nggak perlu penjelasan berlanjut gitu, udah ada ayatnya. Nah ketika kita perlu misalnya bukti-bukti untuk pengujian klaim, udah nggak usah gitu. Yang penting kita memegang teguh akidah dan serahkan aja semua sama Tuhan, tawakal aja gitu. Gunanya doa itu kan sebenarnya terbatas pada psikologis, efeknya itu terbatas pada psikologis pendoanya ya. Mungkin yang berdoa itu jadi lebih tenang, jadi merasa ada tempat untuk menggantungkan harapan. Tapi doa itu nggak punya daya untuk menggantikan buah pikiran gitu. Buah pikiran yang bisa menghadirkan solusi nyata. Karena ya hanya dengan berpikirlah kita bisa bertanya. Hanya dengan berpikirlah kita bisa mencari tahu penyebab sesuatu. Atau bagaimana mekanisme sesuatu itu bekerja. Atau bagaimana mencari tahu siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dari suatu
peristiwa atau fenomena, apa sih yang bisa diubah dari situasi kita, apa yang sudah kita ketahui sejauh ini, apa yang belum, apa yang perlu diuji, apa yang perlu diperiksa. Ada banyak hal nyata dalam realitas yang butuh dipikirkan agar bisa diselesaikan, yang nggak bisa selesai dengan berdoa. Jadi penderitaan masyarakat secara kolektif, ya kita menderita bukan karena Tuhan mau kita menderita gitu, kita menderita karena hal-hal konkret, misalnya izin usaha macet, akses kesehatan susah, misalnya kepesertaan BPJS dicabut gitu, atau upah yang kita dapat itu terlalu murah, atau ya mungkin karena korupsi atau karena tekanan, atau kita juga menderita karena ada tekanan dan kekerasan aparat, kita menderita karena payahnya manusia penguasa yang berkuasa gitu. Jadi rajin berdoa, rajin mengharapkan keajaiban, itu justru bikin kita malas berlogika, kita malas merunutkan konsekuensi peristiwa yang sebenarnya lebih mungkin akan terjadi gitu. Terlalu banyak baca kitab suci itu nggak bikin kemampuan literasi kita menajam ya. Kebanyakan berdoa juga malah membuat kita sulit berpikir jernih. Terlalu mudah mengutip kitab suci itu malah bikin kita rentan kemakan propaganda dan manipulasi gitu. Karena yang kita latih bukan nalar, kita dilatih untuk mendengar patuh. Kita nggak dilatih untuk memahami, apalagi mengkritisi gitu. Kita dilatih untuk tertib dan mengamini gitu. Iya aja. Jadinya nggak heran juga kalau para penceramah itu dilobi jadi penyambung mulut politisi, jadi alat kampanye untuk ngorek suara. Ya nggak heran kadang penceramah juga bisa sebar hoax atau berita palsu atau bahkan fitnah gitu. Dan kita terlatih untuk mendengarkan ceramah, tapi kita nggak terampil baca data, kita nggak terampil menelusuri dan mencari kebenaran. Ya kita lebih terbiasa mencari ayat-ayat dan kisah-kisah pendukung gitu, misalnya riwayat Nabi gitu, untuk semakin meyakini keyakinan kita. Kita nggak tumbuh dalam budaya literasi. Dan membaca kitab suci tanpa kemampuan memahami itu membuat kita terbatas pada misalnya kontestasi banyak-banyakan hafalan atau merdu-merduan lantunan bacaan. Nah di lingkungan rendah literasi kita tuh mudah terpukau sama orang yang jago ngafal, jago ngutip, yang fasih, yang merdu. Kita ngeliatnya itu kayak suatu kepintaran atau kecerdasan, kehebatan gitu. Padahal itu hanya menyentuh urusan permukaan aja, urusan teksnya aja, dan belum menyentuh ranah pemahaman. Dan karena nggak menyentuh ranah pemahaman, karena sekedar kutip, sekedar hafal, dan sekedar fasih dan merdu, ya kemampuan ini rentan jadi panggung otoritas gitu. Jadi yang bisa baca Quran, dia jadi punya otoritas buat ceramahin orang gitu. Dan mumpung orang-orang pada nggak paham kitab suci, tapi sepakat untuk mengagungkan kitab suci, ya tinggal kutip aja ayat-ayat yang dia pilih untuk kepentingan agenda dia, untuk kepentingan agenda sosial, agenda politik, agenda ekonomi gitu, ya untuk jualan gitu, atau untuk menajamkan politik identitas juga bisa. Dan mungkin kita tahu caranya baca kitab suci ya, tapi kita nggak punya cara untuk memahaminya, sulit untuk mendapatkan akses memahaminya selain dari perpanjangan mulut ustadz-ustadz yang kita pun nggak bisa tahu verifikasinya gimana gitu. Nah kadang budayanya dalam belajar Islam juga seringkali lebih penting kita tahu ilmunya dari siapa dibanding bagaimana kita tahu bahwa yang kita terima adalah beneran pengetahuan. Karena lebih penting buat kita untuk menjaga otoritas para tetua gitu. Oh ini sabda Nabi, ini pendapat sahabat, ini dari ulama, ini perkataan Kiai Anu, ini dari Sunan itu, dari Syekh mana, dari Habib mana gitu. Karena kita terbiasa mentingin figur dan kita terbiasa mentingin menjaga marwah figur, bukan substansi dari ajaran agama itu sendiri. Dan ketika ada seseorang bicara tentang ajaran agama gitu, misalnya ada orang random gitu ngomongin agama, reaksi yang sering terjadi bukannya kita meriksa gimana sih substansi ajaran agama itu, tapi kita malah mempertanyakan dia ngapain sih ngomongin agama, emang gurunya siapa gitu, emang dia baca kitab mana gitu. Jadi dalam memperdalam ilmu agama kita terbiasa mengagungkan dan menjaga figur otoritas dibanding memperdalam pemahaman terhadap ilmu itu sendiri. Dan lagi-lagi cara belajar kayak gini nggak menajamkan nalar kita malah menajamkan rasa tunduk pada figur otoritas. Dan menurutku tanda penting bahwa kita adalah bangsa yang
terlalu banyak baca kitab suci tanpa memperdulikan kemampuan literasinya, tanpa mempedulikan kemampuan literasi dan pemahamannya, itu terbukti ketika masyarakat kita misalnya menghadapi suatu diskursus tertentu ya, ada kasus tertentu, kemudian akan ada kecenderungan untuk mempertanyakan, emang itu ada dalam ajaran agama? Emang itu ada ayatnya? Ada nggak ayatnya? Gitu. Boleh nggak itu dalam agama? Emang ada ustadz yang ngebolehin? Gitu. Nah, kenapa kecenderungan ini menandakan kalau kita kebanyakan baca kitab suci tanpa skill literasi? Karena kita jadi buta sama apa yang terjadi di depan mata kita gitu. Realitas gitu, dunia nyata itu adalah medan pengamatan yang sesungguhnya gitu, yang harusnya kita amati, bukan kitab suci gitu. Kita nggak perlu memahami realitas dengan kacamata kitab suci. Kadang aku nyaksiin di sosial media ketika ada suatu peristiwa misalnya ada penindasan terhadap kaum homoseksual gitu. Jadi misalnya ini ada boti dipukulin gitu. Atau ada pencambukan di tempat umum kepada pelaku zina, atau ada hinaan cacian yang ditujukan ke selebriti yang buka kerudung, atau ada orang yang terang-terangan makan babi gitu. Nah, mereka tuh sering kali dapat penghakiman, dan orang yang menghakimi itu mendasari penghakimannya berdasarkan ajaran agama tanpa mempertimbangkan konsekuensi nyata dalam realitasnya gitu. Atau ada juga contoh misalnya kehamilan remaja gitu. Nah, dengan lensa agama kita kan akan menghakimi perempuan remaja yang hamil dengan penghakiman gitu. Dia berdosa, dia kotor, dia nakal, dia ibu dari anak haram dan anaknya nggak bisa dapat warisan, dia bawa malu buat keluarganya dan sebagainya. Padahal konsekuensi nyatanya ya dia remaja, dia di bawah umur, dia mengalami perubahan hormonal yang ekstrim di badannya, dia merasakan banyak gejolak perasaan, dia nggak berhasil menahan dirinya, kemudian dia hamil, dan kehamilan akan bikin lonjakan hormon di badannya tambah berantakan, dan kehamilan itu sendiri sudah menyakitkan dia secara fisik dan mental gitu. Dia hamil itu udah konsekuensi yang berat buat diri dia sendiri, itu udah pelajaran yang berat banget, apalagi kalau ditambah dengan penghakiman dari keluarganya dan dari masyarakat gitu. Dan kita nggak perlu mengecek kitab suci untuk bersedia memberikan misalnya remaja itu perlindungan, rasa aman, kasih sayang gitu untuk remaja yang mengalami itu. Yang harusnya pertama kita baca adalah perasaan dia, kesehatan dia, kemudian membaca realitas mengenai pertumbuhan remaja, membaca konsekuensi apa dukungan yang diperlukan remaja yang hamil gitu, baik dukungan moral maupun fasilitas kesehatan, karena remaja itu kan masih usia yang berisiko untuk hamil gitu. Dan ketika kita mendasari segala fenomena kehidupan dengan lensa kitab suci, kita jadi buta. Kita akan menganggap masalah yang gak ada di kitab suci itu sebagai bukan masalah, karena kitab suci sudah lengkap sebagai pedoman hidup. Dan kita semua bisa tahu kalau kitab suci itu nggak lengkap. Tapi bukan berarti aku ngelarang baca kitab suci gitu. Cuma kenyataannya kitab suci itu nggak reliable. Nggak bisa diandalkan sebagai acuan pengambilan keputusan. Nggak bisa diandalkan sebagai sumber informasi. Nggak juga bisa diandalkan sebagai pedoman hidup karena ambiguitasnya terlalu tinggi. Terlalu banyak ayat-ayat yang nggak memiliki kejelasan sehingga dibutuhkan perangkat tafsir yang rumit, yang mana juga ada terlalu banyak variasi tafsir. Pernah ada suatu momen, sudah lama sekali, di suatu mall gitu, di musolanya ada booth sedekah gitu, dan agennya nyamperin aku, ngajakin aku untuk sedekah gitu. Terus dia promosi kampanyenya yang mana katanya kalau aku sedekah nominal tertentu, uangnya akan digunakan untuk program membagikan Al-Quran gratis di suatu daerah di pinggir Indonesia lah. Nah, katanya di sana itu nggak banyak akses untuk membaca Al-Quran, dan katanya di sana orang-orangnya pada nggak bisa baca Quran. Nah, ironisnya dan agak lucu menurutku, di pamflet yang mendeskripsikan alasan lain kenapa target programnya itu di daerah itu juga karena daerah itu underdeveloped gitu. Jadi relatif dakwah tuh belum masuk dan akses air bersih juga belum memadai. Saat itu aku refleks bertanya, kenapa kampanye program yang membagikan Quran gratis, kenapa bukan menyediakan air bersih? Dan agen booth-nya itu waktu itu agak kaget. Seperti nggak siap sama pertanyaanku. Terus dia ngasih aku jawaban yang nggak jelas ya, jawaban yang nggak menjawab. Ya, waktu itu aku lagi sama seorang teman, dan dia juga bilang dia kaget sama pertanyaanku. Dia nggak nyangka aku akan questioning program sedekah Quran gratis gitu.
Nah, menurutku saat itu, waktu itu aku masih sangat muda, menurut aku saat itu obvious gitu, masalah yang terlalu terpampang nyata. Daerah itu punya masalah yang lebih urgent, yang lebih darurat daripada membaca kitab suci. Mereka butuh air bersih. Tapi kok bisa yayasan ini malah memunculkan solusinya, oh sediakan Quran gratis gitu, dan ajarkan membaca Al-Quran. Gitu. Karena baca Quran tuh bukan masalah buat kita terlampau rajin. Kita terlampau rajin, terlalu rajin hingga kita tuh luput membaca realitas. Dan realitas dunia nyata yang kita pijaki ini nggak bisa kita baca melalui kitab suci tertentu yang ditulis pada zaman dan waktu tertentu, yang mana konteksnya juga terikat pada realitas tempat dan waktu di mana kitab suci itu diturunkan, ditulis, dan dikumpulkan. Dunia nyata itu perlu kita baca dengan mengamati pengalaman, dengan memahami perasaan, dengan membaca data, mempelajari sejarah, dan mengasah keberanian untuk menguji kebenaran. Dan kita nggak bisa membaca kemiskinan sebagai ujian dari Tuhan gitu. Ya kita harus bisa juga membaca kemiskinan sebagai persoalan distribusi sumber daya gitu. Kita nggak bisa membaca banjir sebagai musibah atau azab dari Tuhan. Kita harus bisa baca banjir itu ya fenomena alam, buah kegagalan tata kelola negara dalam kebijakan lingkungan. Kita nggak bisa misalnya konflik Israel Palestina ini adalah ramalan kiamat gitu. Nah, kita harus bisa membacanya dengan pendekatan geopolitik gitu, di mana ada kepentingan kekuasaan dan ada perebutan sumber daya yang sedang berlangsung. Kalau misalnya segala masalah kita kembalikan pada kitab suci, kita akan kehilangan ketajaman nalar, kita akan kehilangan kehalusan empati, dan kita akan jadi terlalu rabun untuk bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi dan siapa yang untung, siapa yang rugi gitu. Apa penyebabnya dan apa akibatnya, dan siapa yang bisa memperbaiki pengetahuan apa yang perlu dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Karena banyak baca kitab suci nggak bikin kita tambah cerdas, apalagi tambah suci gitu. Malah bisa jadi bikin kita tambah sok suci gitu. Karena kitab suci itu kan kebanyakan membicarakan penghakiman secara hitam putih. Kitab suci ngasih kita bahasa untuk menghakimi, tapi nggak memberi kita cara untuk memahami. Dan selama kita masih mengagungkan kitab suci secara buta, kita masih akan menjadi bangsa yang mudah dibodohi siapapun yang paling fasih mengutip ayat. Menurut kamu gimana? Apakah ada sanggahan, bantahan, atau tanggapan? Boleh ya tulis kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.